Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami itu dari SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe, alumni dari SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe, dari alumni 2016. Nah, kali ini kami mau kasih testimonial gimana sih rasa kesan dan pesan selama kita sekolah di SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe. Yang pertama-tama kami mau kenalin diri dahulu mulai dari Aku namanya Fajar Ramadan, tapi teman-teman dulu manggilnya Adrian sih. Aku ini mahasiswa di ITS jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo, kenalin, saya Syakila Imaniar, biasa dipanggil Syakila. Saat ini mahasiswa di Universitas Airlangga, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Halo, kenalin, aku Hafiz Danu, bisa dipanggil Danu. Aku dari ITS, dari Teknik Kelautan. Halo, kenalin, aku Adifa Naila. Aku biasa dipanggil Adifa. Aku sekarang mahasiswa di ITS, jurusan Matematika. Halo, saya Ubay Lamudian Mafirli, biasa dipanggil Ubay. Sekarang mahasiswa di Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Jadi kali ini kami mau kasih kesan dan pesan gimana sih selama kita bersekolah di SD Mutu mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang udah selesai berpuluh-puluh tahun dulu. Gak lama itu sih. Iya, udah lama ya. 10 tahun Nah. sih. 10 tahun gak sih? 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Nah, kalau dulu nginget-nginget masa sekolah, gimana sih? Apa yang pertama kali yang terlintas di pikiran kamu itu kayak gimana? Seru sih menurutku dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Seru tuh karena pertama itu guru-gurunya itu asik dan juga didukung sama teman-temannya juga asik sebenarnya. Serunya di mana karena pas di kelas tuh belajarnya fun dan gurunya tuh kayak nggak kesannya nggak memaksa untuk bisa gitu. Kayak tapi dia bawa ngalir aja gitu sih. Jadi kayak kita langsung nggak ada pressure. Intinya gurunya itu nggak yang memaksa kita untuk harus bisa, tapi tetap dikasih motivasi untuk melakukan hal tersebut Sesuai dengan kemampuan anak-anak. masing-masing. Ya. Jadi nggak yang stressful banget bener. gitu kan. Selain itu juga nggak cuma gurunya yang kompeten juga, tapi fasilitas-fasilitas di SD juga sangat mendukung. Bener banget. Iya. Jadi kan kalau dulu tuh kita banyak ini nggak sih, selain di akademik kan juga Ekstrakurikuler. Ekstra. kan dulu, dan pembina ekstranya itu juga mendukung minat bakat mahasiswanya mahasiswa kan siswanya gitu ya. Maaf nih gitu sih. Kita kalau di situ akademinya jalan, terus non akademiknya juga jalan gitu, didukung dari ekstra itu. Nah, kalau akademik, ini ada satu orang, dia itu akademik paling nonjol dan apa yang paling diingat waktu dulu akademiknya. Jadi dulu waktu SD dari kelas 1 itu aku udah ada diarahin buat ke Olimpiade. Nah, baru mulai bimbingan itu sebenarnya kelas 3 SD dan intensif mulai kelas 4. Berarti kelas 5, kelas 6 ini aku udah bener-bener fokus Olimpiade, dan alhamdulillahnya apa yang aku dapat selama Olimpiade ini itu aku gunain terus sampai kuliah. Jadi waktu kayak di pelajaran kuliah, misal kalau di ITS ada kalkulus, ada semua yang berhubungan dengan matematika, itu menurutku udah enteng karena aku basicnya juga bener-bener udah didukung dari SD dari kecil gitu. Jadi materi kalkulus di kuliah itu adalah materi Olimpiade di SD. Gimana sih pengalaman atau momen apa yang paling berkesan waktu selama sekolah? Itu yang berkesan, meskipun di sekolah itu apa ya, dari pagi sampai sore kan pulang jam 4 kan. Yes. Itu ya banyak lah dari teman-teman juga waktu istirahat juga, jadi bisa juga tidak terpaku meskipun ada pembelajaran seperti jam habis duhur itu biasanya ada jam pelajaran kan dulu gitu. Untuk kelas 1 kemudian gitu. Ya itu meskipun ada seperti itu tetap ada nama istirahat, permainan juga, Gak bosan. jadi tidak bosan Iya sih. gitu. Meskipun banyak bermain juga diimbangi belajar juga ada. Jadi di SD-nya itu meskipun panjang waktunya, habis kan untuk anak SD juga panjang, tapi masih ada hiburan lah untuk anak-anak didik ya. Dulu ada tidur siang juga Iya, ya. tidur iya. siang Nggak tahu kelas ya kalau 1. sekarang ada masih ada apa tahu, enggak tapi tahu. dulu Mungkin Kelas 1, kelas 2 ada. Ada kelas 1 kelas Kalau 2. Selain tidur siang, kita juga ada tidur malam atau waktu saat kita kelas 6. ya Waktu Kelas 6 juga ada. Qiyamul Lail. Ramadan juga Oh, ada. Qiyamul Di Pondok Ramadan Oh iya, juga Pondok ada. Ramadan juga itu paling memorable nggak sih? Iya. Iya. Oh, Momen paling memorable tak pas SD. Oh, Adalah kalau Pondok Ramadan. iya sih. Kalau memorable mungkin juga
apa pawai. Nah sering juga dulu pawai ya, sering pawai kayak tahun baru Hijriah. Terus apa lagi? Kemah Sering Idul pawai Adha. ya, Kemah sih. Kemah Kemah juga. sih. Sekarang nggak ada sih kayaknya. Iya sekarang. Iya. Aku dulu zaman Dulu, 10 kita, tahun zaman lalu. kami. Iya. Dulu ada kemah. Saya regu ketua regu lah. Ketua Regu Menjangan. Weh. Saya anggota. Saya anggota. Yang paling diingat dulu adalah Hizbul Watannya Pak Safi'i. Benar. Sama Pak Heri. Gimana kalau ngomongin kebiasaan waktu sekolah dulu tuh, ada nggak rutinitas atau momen-momen yang sekarang malah jadi kangen? Kalau aku jujur, kalau di SD kangen mainnya sih, karena kalau di kuliah udah nggak bisa main. Jadi di SD itu kangen mainnya. Tapi selain kangen main juga aku kangen suasana belajarnya yang fun, yang ya udah dibawa ngalir, nggak dibawa terlalu serius. Terus banyak pelajaran yang juga disisipin permainan gitu sih aku kangennya. Terus ya main sama teman-teman full day-nya itu sih, tidur kelas 1 sampai kelas 2. Itu sih seru sih, kangen. Kalau Gimana? yang dikangenin itu mungkin pas hari Sabtu ya, kita itu setengah hari, kurang tahu kalau sekarang. Nah itu pasti pelajarannya olahraga Fun, atau ya. komputer ya, jadi Yes, pelajaran yes. yang Fun, fun fun. ya. Kalau di Senin sampai Jumatnya itu pelajaran umum biasa. Nah kalau di Sabtu itu buat refreshing. Kalau nggak tahu tapi kayaknya buat ekstra ya sekarang. Ya kalau sekarang yang serang. Kalau saya, nah dulu kan belum ada kebijakan Sabtu legal atau gimana ya. Jadi kayak Sabtu itu udah dibuat fun aja. Nah gitu. Jadi kita refresh lagi kalau pas di sekolah. Iya. Utamanya kalau yang anak-anak kelas 6. Soalnya anak-anak kelas 6 itu Jumatnya dia itu tidur di sekolah, terus Sabtunya dia olahraga, terus sambil ada pelajaran komputer juga, jadi Sabtunya pasti fun kayak Iya. gitu. Terus komputernya itu kita juga nggak hanya dapat pelajaran yang main game atau apa, tapi kita dapat dasar-dasar Excel kayak kayak itu- penulisan Word. Iya, itu sangat tulisan berguna. Word, Sangat terpakai di sama kuliah. sampai average, kuliah, Sampai- sampai kuliah itu Sampai berguna. kerja pun nanti tetap pakai itu. Ya, itu Basic basic yang paling diingat sih. basic pelajaran yang sangat bagus diterapkan untuk anak-anak SD dulu, kayak Yes. amazing sih, karena pada saat itu belum Belum banyak SD yang bisa ngasih fasilitas seperti itu. Jadi makasih SD Mutu. Apalagi dulu udah dapat layar sentuh, Iya, proyektor udah layar touch sentuh, screen. touchscreen. Itu pun iya, termasuk komputernya banyak ya. Jadi masing-masing anak itu punya komputer sendiri, apa ya, difasilitasi Device sendiri. komputer ini, bukan yang kayak satu komputer buat 5 orang itu enggak. Jadi itu amazing juga sih. Dan juga untuk olahraganya ada beberapa opsi juga. Kalau misalnya mungkin SD dulu kan ya olahraga Ya, yang ada di betul, lapangan betul. atau itu. Nah, dulu masih ingat kayak kita juga ada renang ya. Ya. Nah, jadi itu mungkin Ya. fasilitas yang nggak banyak ditemuin di Di SD SD lain. Benar. Kalau di masa sekolah, pasti kan nggak cuma sekolah doang tuh rutinitasnya. Kalau di luar sekolah kalian sama teman-teman ngapain aja Wah, biasanya? ini yang paling momen sih. Karena kalau pertemanan dari dulu sampai sekarang itu tetap itu aja. Karena ya mainnya di situ-situ aja. Nah, salah satu base camp teman-teman dulu angkatan 16 itu ada di rumah Danu. Ya, cuma saya. Ya. Karena paling deket dari SD. Ya, dan itu sampai sekarang adalah masih jadi base camp. Setiap Ya. kita kan kuliah nih terus balik ke Kediri tuh. Nah, itu mainnya di rumahnya Danu itu paling memorable sih sebenarnya. Selain itu juga waktu dulu di SD tuh kami ada kebiasaan buat kalau ke SD naik sepeda. Nah, iya. Nah, Tuh. dulu banyak anak tuh naik sepeda, jadi habis Sabtu pulang semua anak itu naik sepeda ke rumahku, terus main PS kayak gitu tiap Sabtu kayak gitu. Bahkan rumah saya yang 12 kilo dari SD itu juga sepedahan. Wow. Pernah. Nah, karena yang saya amazed juga itu. FOMO Meskipun saya amazed juga itu, meskipun mereka kan rumahnya deket-deketan, tapi kayak saya yang rumahnya jauh itu juga merasa terinclude, apa ya, nggak ngerasa Tidak terinclude. Jadi tetap bisa main sama mereka juga. Dan pun amazed-nya di pertemanan SD ini, di SD Mutu itu, saking raketnya kita, Nah, saking raketnya itu banyak teman-teman saya di perkuliahan tuh yang amazed kok masih hangout, kok masih Ya, ngumpul jujur, sama jujur. teman-teman SD, jujur. karena ternyata tuh nggak banyak orang yang masih
kumpul Connect. kita Nah, kita connect. nggak masih connect ya, Ya. nggak banyak yang Ngumpul sama masih- siapa? Ngumpul sama teman SD. itu semua masih langsung kaget So weird. Why? Kayak gitu. kayak oh masih ya, dan itu menurut saya kayak kelebihan juga sih, soalnya nggak banyak SD mungkin Iya. mungkin Nggak yang sedekat bisa itu. sedekat itu, dan pun ini sangat membantu di koneksi Koneksi, kita bener banget. selama perkuliahan ataupun nanti di karir selanjutnya. Ya. Apalagi sama guru-gurunya kita kayaknya masih connect gak sih? Iya. Ya. Guru masih connect sama siapa? Guru sih aku masih connect Pak Pi, pas Pi karena kan ada kegiatan Ramadan kan biasanya di SD, di perguruan ada kegiatan Ramadan. Paling sering itu malah Pak Pi, Pak Supri sih sering ketemu kan. Terus Pak Amin itu kadang-kadang Amin, halo Pak Amin. Pak Amin adalah salah satu guru favorit saya dulu. Oh, Karena sangat membimbing ke Pak Amin. Ya. Kalau Danu? Tahu dulu sih, dulu utamanya sama Pak Supri, karena dulu by the way aku lesnya juga di Pak Supri. Dari kelas 3 maybe sampai kelas 6 aku dulu lesnya di Pak Supri, dan kebetulan emang 2 tahun aku SD itu kelas 3 dan kelas 4 itu wali kelasnya Pak Supri juga, Wah. dan aku juga ketua kelas. Anjir. Anjay, respect. Oh sama Pak Atirin sih. Pak Atirin tuh sering banget ketemu juga. Pengampu temu ke Muhammadiyah. Ya. Kayak Diva ini ada guru favorit tersendiri kayaknya. Kalau dulu karena sering bimbingan, terus sering olim, ya sama Pak Joko sih terutama. Ini fun fact adalah anak dirinya Pak Joko Agus. Ya. Banyak Langgaran dari juara satu, Negara juara 1, OSN Iya juara sih, Mbak. 1. Ilmunya kepake sampai sekarang, sampai saya TA. Semua Skripsi. ilmu aljabarnya sampai skripsi itu kepake semua dasar-dasar matematikanya. Jadi saya udah nggak begitu berat di penurunan rumus dan lain-lain karena ya dari SD sudah digembleng seperti itu. Tapi keren loh membawa nama baik SD Mutu. Keren. Tapi semua guru sangat kompeten sih, Iya. sangat Ya. wah sangat terima kasih banyak kepada guru-guru SD Mutu, ilmunya sangat ya Sampai sangat sekarang. membekas sampai sekarang. Iya. Ilmunya juga udah dibimbing dengan baik. Pun saya juga masih ingat kayak guru-guru itu bisa bisa mengetahui kayak minat bakat kita, Ya, dan gitu. itu diarahkan. Itu kayak salut banget. Oh, Mulai kayak mulai kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 itu udah tahu muridnya mau diarahin kemana. Iya. Itu kayak Iya. udah salut banget sih. iya. Apalagi sekarang esko-nya juga udah maju-maju. Ya. Aku sering lihat di Facebook itu futsalnya maju banget. Wah, misalnya jauh Mantap. dari zaman kita dulu jauh. Dulu jauh, dulu cuma mini soccer di MTS Kanigoro, dan itu pun masih kalah. Sekarang bisa sampai level nasional. Dulu belum bisa juara 1 tuh belum bisa. Mentok-mentok juara 2, juara 3 itu paling mentok. Terus pertanyaan terakhir nih, Oh, udah terakhir aja nih. udah gimana kesan-kesan dan pesan kalian buat SD itu kayak gimana? Untuk kesan ya cukup baik lah, untuk kesan sangat terbawa sampai sekarang juga untuk pembelajaran dan pendidikan di SD Mutu itu. Untuk kesan ya tetap diteruskan seperti saat ini juga. Lanjut di Adifa. Pesan ya selama sekolah di sana ya seneng karena kayak saya menemukan apa yang saya senangi pertama kali di sana, terus semuanya yang saya dapat di sana juga kepake sampai sekarang. Terus buat mungkin pesannya semoga SD Mutu baik dari segi akademik maupun non akademik semoga tambah bagus, tambah maju. Itu aja sih. Lalu kalau dari aku sendiri, mulai dari kesan-kesannya di sana tuh enak, pembelajarannya nyantai banget. Kalau kita mau diarahin misal ke akademik, beneran diarahin ke akademik, mau diarahin lomba kemana, beneran diikutin di lomba kemana, dianterin di lombanya, difasilitasin. Even lomba yang setingkat kecamatan tetap difasilitasin, kayak gimana pun juga, didampingin. Sampai ke nasional dianterin. Sampai ke nasional dianterin juga. Lalu untuk pesan-pesannya buat teman-teman yang masih sekolah di SD Mutu, tetap semangat gimana pun juga. Kalian nanti akan kangen dan juga akan menghadapi apa yang udah dapat ini akan terimplementasi di masa depan tuh kayak gimana. Dan kalian pasti juga bakal kangen gimana serunya di 6 tahun selama di SD Mutu juga. Sama kayak teman-teman yang lain kesan-kesannya. Ya. Tapi beneran kurang lebih sama, yang mana kesannya itu menurut saya
sekolah yang baik itu nggak cuma fasilitasnya aja. Selain fasilitasnya SD Mutu ini yang udah oke banget, banyak sarananya, tapi itu saya sangat terpukau dengan guru-guru yang ada di sana karena semuanya itu bener-bener apa ya, punya kapabilitas buat tadi kayak yang kata teman-teman, buat kok bisa tahu, maksudnya bisa ngarahin kita tuh minat bakatnya kemana. Pun saya juga masih ingat dengan guru-guru yang kayak nge-support minat bakat saya juga. Terima kasih banyak ke guru-guru SD Mutu. Semoga SD Mutu kedepannya bisa lebih dikenal lagi dan pastinya bisa membawa prestasi akademik maupun non akademik yang lebih banyak lagi. Buat kesan-kesannya sih, sekolah di SD Mutu itu benar-benar memorable. Sampai sekarang itu tetap keinget lah kalau sekolah di SD Mutu tuh serunya seperti apa, terus guru-gurunya itu seperti apa asiknya kalau ngajar, terus fasilitas-fasilitasnya itu kalau dibandingin sama dulu sama sekarang itu benar-benar lebih maju banget kalau dibandingin 10 tahun yang lalu ya. Terus kita tuh di sana juga nggak cuma maju di akademik, terus non akademik itu juga dibimbing sama kayak yang dibilang Diva tadi. Salah satu passion saya tuh juga ditemukan pas SD itu, yaitu futsal sama iya sih kita semua awalnya dari sini. Kayak ya non akademiknya di futsal itu ditemuin pas SD, terus juga di akademiknya kita kayak minat di sains itu juga dari guru-guru SD yang membimbing dan menemukan minat bakat yang tersembunyi dari kami masing-masing gitu. Jadi itu kesan-kesan dari saya. Terus untuk pesannya sendiri, semoga SD Mutu itu lebih maju ke depannya, lebih upgrade lagi. Kita kan nggak tahu tuh dulu 10 tahun yang lalu tuh SD Mutu kayak apa dan sekarang udah semaju apa. Nah, bayangin 10 tahun ke depan itu bakal semaju apa lagi. Jadi pesan-pesannya semoga SD Mutu sukses selalu dan makin banyak dikenal oleh orang-orang di luar Kediri mungkin gitu. Jadi kayak mungkin nanti ada siswa yang internasional gitu kan. We never know kan. We never know. Jadi itu dari saya mungkin. Oke, mungkin dari kami sekian dulu. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi penyemangat ataupun bisa menjadi gambaran bagi teman-teman sekalian yang menonton untuk yakin bahwa SD Mutu itu pilihan yang tepat bagi kita semua. Jadi sebelum menutup video ini kita ada kata-kata buat SD Mutu. Apa tuh? Boleh 1, 2, 3 deh. Kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. I love SD Mutu. Dah.